Ada kabar Roy Suryo resmi ditahan di... Akhirnya, ijazah asli Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditunjukkan kepada para penggugatnya. Para tersangka makin tidak berkutik, penangkapan serta penahanan semakin tidak bisa dihindari. Tentu saja rekan-rekan, karena kalau kita berbicara dua hal yang sangat krusial tersebut, itu adalah kewenangan dari penyidik dan para tersangka memang tidak bisa berkutik lagi. Apalagi ketika bukti-buktinya sudah sangat-sangat telak. Termasuk pada saat ini rekan-rekan dalam perkara tudingan ijazah palsu Pak Jokowi yang tentu saja sudah masuk ke dalam fase di mana tuntutan balik dari Pak Jokowi mulai berjalan, mulai bekerja. Proses hukumnya terus berjalan prosesnya rekan-rekan. Tentu saja ini semacam menjadi pukulan telak juga bagi para tersangka yang tentu saja sudah terlebih dahulu berkoar-koar soal tudingan ijazah palsu tersebut. Menuding ijazah palsu, menggeruduk rumah pribadi, bahkan mendatangi makam sekalipun rekan-rekan mereka lakukan untuk menyerang Pak Jokowi. Waduh. Ini benar-benar sangat-sangat tidak bisa dibenarkan. Namun tuntutan balik dari Pak Jokowi ternyata bukti-buktinya sudah benar-benar ready, sudah benar-benar terverifikasi dan tidak bisa dibantahkan. Termasuk bukti sakti yang satu ini yang tentu saja rekan-rekan sering kali disepelekan namun benar-benar sangat-sangat berharga di mata hukum. Maka dari itu kalau rekan-rekan setuju gak bahwa mereka untuk ditahan saja atau justru tidak? Nah, ayo deh kita berdiskusi di kolom komentar dan analisa lebih dalam. Sebelum dijadikan tersangka, Rasulullah dan kawan-kawan menyampaikan tidak mungkinlah jadi tersangka. Ini SP3, jadi tersangka juga, kan begitu ya. Setelah jadi tersangka, sekarang bicara soal kriminalisasi, bicara soal orang mengkritik soal ijazah kok di di proses hukum. Padahal yang menantang-nantang proses hukum, Rosulio juga. Jadi maksud saya selalu bilang ya, statementnya tak bolak-balik gitu loh. Dulunya menantang-nantang, ini berproses, masuk penyidikan. Polisi melakukan pemeriksaan ratusan orang dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang pada status tersangka seolah-olah ini kriminalisasi, orang kita ingin tahu aja kok kita diproses secara hukum. Nah, ini yang maksud saya yang diinginkan tuh apa sih kan gitu loh. Mas Dhani yang diinginkan apa? Apa kalau mau soal ijazah kan sabar aja, nanti juga pada waktunya kan juga. Boleh. Mas Dhani gimana? Disuruh sabar, bisa sabar nggak? Bener nggak? Ya, jadi gelar perkara khusus hari ini sudah selesai dan mengkonfirmasi bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri itu sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi case close. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Barreskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum bukti baru. Ini ada bukti baru loh bahwa ada dugaan ijazah palsu sehingga mereka harus berhenti. Nah, ini yang harus paling penting di situ. Nah, selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Tadi saya sampaikan juga pada saat gelar khusus, kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli, KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Walaupun menurut kami, awalnya kami keberatan juga dengan ada gelar ini, karena kami tidak melihat esensi dan urgensinya. Cuman kami hormati tentunya sebagai warga negara yang taat hukum, Pak Jokowi juga memberikan kuasa mereka hadir saja. Kemudian kami hadir, ternyata ya kita lihat, dipercaya atau tidak. Harapan kami, gelar tadi yang cukup sangat clear, mengatakan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran apapun, karena mereka tidak bisa membuktikan pelanggaran apapun dalam penyelidikan. Ini mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan sudah tidak perlu You lulusan UGM. Bagaimana saya bisa mempercayai you bahwa you adalah lulusan UGM? Ya kalau saya sih tunjukin saya lulusan UGM dengan bukti atau kalau saya tetap tidak percaya.
Lah kan saya kasih dokumentasi otentiknya. Kasih. Apakah kasih itu memperlihatkan sudah langsung sah? Kalau saya tetap bilang katakan saya tidak percaya, kemana saya? Oke. Ke UGM dong. Atau ke UGM. aparat. Ke UGM dong. Karena UGM yang mengeluarkan ijazahnya. Saya tanya ke UGM, oh betul dia lulusan sini. Apakah saya masih harus juga tidak percaya? Oke, iya. Kalau misalnya tidak percaya berarti kan laporkan ke polisi. Ya, Polisi sebagai institusi negara. Hak dari yang menuntut begitu ya, Bang ya. Ketika juga sudah di sana mengatakan, oh ini sudah identik sama. Oke. Apalagi yang harus saya lakukan? Oke. Nanti kalau ditunjukkan, apakah kemudian menyelesaikan itu juga tidak? Karena apa? Sama dengan you perempuan atau laki-laki. Kan itu sangat privat jadi tidak ada, dan menurut saya tidak ada kewajiban untuk. Tapi pengadu bercanda nggak datang, gimana ceritanya? Ya, pencekalan ya yang diperpanjang ya, Mas Roy ya. Apa sebenarnya menurut Anda, Pak Arianto, alasan penyidik melakukan ini? Itu tadi saya katakan ya, terlalu hati-hati penyidik. Terlalu hati-hati, artinya menjaga perasaan Mas Roy atau menjaga perasaan publik? Karena yang di masyarakat itu kan sangat masing-masing, yang satu suruh dimasukkan, yang satunya lagi mau ngulur-ngulur waktu dan sebagainya. Jadi kelihatannya ini penyidik ingin transparan dan objektif dan sangat hati-hati gitu. Dan kalau untuk masalah penahanan dan tidak itu, saya juga waktu itu lebih baik tidak ditahan memang. Karena kalau ditahan itu nanti akan jadi bumerang bagi penyidik. Sanggapnya itulah kriminalisasi kan gitu. Ini jadi penyidik dalam rangka untuk menghindari serangan-serangan itu tadi dia berlaku sangat clear gitu. Nah, cuman sayangnya memang penyidikannya ini agak cukup lama menurut saya ya gitu. Jadi kalau seandainya itu penyidikan itu nggak ada yang bisa ketemu, beban polisi sudah tidak ada lagi dikejar-kejar oleh publik untuk menyelesaikan kasus ini. Tinggal serahkan aja pada nanti jaksa. Coba baca deh BAP-nya. Apa tidak itu menurut saya sudah selesai urusan polisi dengan menyerahkan. Tapi kata Mas Roy di sini baru saja menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa ketemu tuh Pak Arianto. BAP-nya nggak bunyi Pak Arianto. Kalau diperiksa itu di jaksa peneliti. Saya nggak peduli BAP itu bunyi apa tidak. Nah, nggak boleh itu ngaco itu namanya. Apa yang ditanya, itu yang dijawab, itu ditulis di situ. Saya pernah ya Pak Roy ya. Dulu saya pernah mau nangkep tokoh. Tokoh itu ketika saya periksa dengan gagah beraninya dia, enggak, saya nggak mau diperiksa. Membantu penyidik saya itu 4 jam itu nggak bisa. Saya datangi dia, Pak, ya Bapak ini tersangka, pasalnya begini. Menurut UHAP, Bapak itu saya periksa dan Bapak boleh jawab, boleh tidak. Kalau Bapak tidak kalau jawab, pertanyaan salah ya nggak usah dijawabkan. Sekarang kalau tidak jawab, oke selesai. Berkas tetap saya kirim. Nggak apa-apa, terserah. Jadi gitu Pak, jadi nggak masalah. Ya nggak masalah, kalau pertanyaan salah ya ngapain dijawab, lokusnya nggak ada, tempusnya nggak ada di situ kok dijawab. Jadi nggak masalah itu Pak. Ya udah terserah, nanti tergantung. Berkasnya berarti kacau atau tidak. Nanti yang ada di pengadilan Pak. Jadi kalau memaksakan berkas di sini, itu penyidik keliru besar. Oke, udah biarin aja, tunggulah. Yang namanya tunggu jaksa peneliti. Tersangka itu. Hanya dari dulu kan Arianto ini kan ngejar-ngejar aja. Udah biarin aja. Adalah yang di pengadilan beda dengan saksi Pak. Silakan gimana Pak Arianto? Kira-kira gitulah penjelasan saya. Jadi kan tadi ditanya kenapa kok penyidik kayak gitu. Karena saya pengalaman penyidik, kira-kira gitulah jalan pikiran penyidik itu tadi. Iyalah, terserah. Itu Pak Roy, saya tidak menyangkal Pak Roy enggak. Saya menerangkan apa. Betul, tapi kalau pertanyaannya itu tidak sama dengan apa yang dilakukan kan ya nggak boleh diteruskan. Masa pada saat itu saya nggak ada di situ, pada saat itu orangnya orang lain, saya disuruh cerita orang lain kan ya nggak boleh. Jawaban Pak Roy nggak apa-apa, benar. Lah iya, ya udah. Nanti kalau jaksa penelitinya mengiyakan kan, biar publik yang menilai. Nanti ya. Apa pertanyaan pada para saksi, apa bukti-bukti yang ada, itu nanti pasti akan ditanyakan di sana. Silakan. Oke, tapi kalau menurut Pak Arianto sendiri, kira-kira Bapak ada apa tidak? Kurang lebih gitulah Pak. Iya, silakan. Tapi kalau menurut Pak Arianto sendiri, berdebat antara penyidik dengan tersangka itu Bapak liut nggak akan sampai, nggak akan selesai. Oke, tunggu saja. Itu nanti selesainya di pengadilan terbuka sana. Oke, biar terbuka ya. Ini begini diakui apa tidak? Buktinya begini diakui apa tidak? Iya, ada di situ atau nggak ada di situ kok disuruh ngaku di situ ya nggak bisa. Jadi gitu. Saya terharu. Saya menyampaikan apresiasi. Kenapa saya terharu? Karena sekian lama orang minta ijazah itu tidak pernah
dilihatkan. Hari ini dari sekian juta bangsa ini, kami diperlihatkan. Ini kan hal yang luar biasa. Bagi saya itu, dengan saat ini, melihatnya asli daripada fotokopi kemarin, kan cuma fotokopi, sekarang aslinya. Secara pribadi, saya melihat itu asli, dari fotokopi yang dia beredar, asli. Ada robek, ada kertas tua, kertasnya tua. Terus kan saya bilang dari fotokopi tadi hampir sama. Cuman ada apa tadi perbedaannya? Ada barcode, ada watermark, satu lagi apa? Emboss. Nah, emboss dan watermarknya ada gitu. Nah, kita raba. Universitas Yamaguchi di Jepang, dan ia juga tidak memiliki ijazah yang kita sebut ijazah asli, melainkan ia ternyata membuat versi sendiri, bahkan patut diduga ia membuatnya di pasar pramuka. Ini tentu agak menggelikan ketika orang-orang seperti Roy, Rismond, dan Diva selalu berteriak-teriak bahwa ijazah Pak Jokowi itu dibuat di pasar pramuka. Tetapi ternyata sekarang pernyataannya sendiri tertemplak ke mukanya. Dan ini sungguh memalukan dalam dunia ilmu pengetahuan. Dan saya pastikan bersama dengan gerakan Indonesia Raya dan juga dalam gerakan kewarasan sosial untuk kita mempersoalkan ini dengan serius, agar kita menjadi orang yang tidak mudah memposisikan Rismond, Roy, dan Tiva itu sebagai pahlawan. Dan sangat benar apa yang disimbolkan oleh pernyataan Andi Aswan ketika Bang Andi mengatakan bahwa Rismond sekarang ini dulu dari singa menakutkan, atau dalam bahasa saya meminjam Friedrich Nietzsche punya istilah, dia adalah monster yang menakutkan, tetapi sekarang menjadi meong yang memalukan. Teman-teman, kita akan bincang ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah channel yang menggunakan perspektif filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah turut membesarkan channel ini, dan pastikan kita semua menjaga kewarasan sosial, dan kita ingin menjadi bagian dari gerak bersama menjaga kewarasan sosial dengan melawan narasi politik yang penuh dendam, fitnah, serta kebencian. Nah teman-teman, kita akan simak pernyataan dalam sebuah wawancara. Saya temukan itu di cumi-cumi.com dan menghadirkan sosok yang sangat penting untuk membongkar problem yang sangat serius yang kita sebut sebagai false consciousness. Jadi dalam filsafat teman-teman ada istilah false consciousness, yaitu kesadaran palsu yang diciptakan oleh orang yang bernama Rismond, sehingga banyak orang terkesima dengan Rismond dan kepiawaiannya untuk membongkar ini dan itu. Tetapi ternyata sekali ini dia terbongkar sebagai orang yang telah berbohong dan menghadirkan kesadaran palsu dalam dinamika sosial, politik, dan bahkan dunia intelektualisme di Indonesia. Nah teman-teman, kita simak bersama percakapan di antara Roni Teguh dengan host dalam cumi-cumi.com berikut ini. Kalau kita tadi ini apa yang mereka lakukan ke Pak Jokowi itu seolah-olah jadi kayak refleksi dari kepalsuan Rismond sendiri ya. Betul. Saya soal huruf, betul. Dipersoalkan Times New Roman. Betul. Jadi ijazah dia huruf di Jepang itu besar, dia kecil. Betul. Terus soal warna kertas itu juga mereka persoalkan kemarin. Masa ijazah puluhan tahun warnanya masih bersih? Betul. Dengan ijazah dia orang lain semua pada kuning, dia putih sendiri. Ya. Memang anti mainstream Rismond. Terus lalu soal stempelnya ijazah Pak Jokowi kan mereka persoalkan. Nah ada juga di Rismond. Ya. Nggak ada stempel presiden universitasnya.
Wah, ini karma atau jadi akhirnya gini Bang, karena dia tampilkan itu di komunitas kita karena ada kebetulan ada dosen yang memang di tempat yang dia bekerja. Nah, kita minta carikan dong fotokopiannya. Nah, kita dapat Unrak Universitas Mataram. Ya, dan kita dapatkan kebetulan Bang Joshua yang memang khusus di bidang ijazah, saya di bidang mencari disertasi dokumen-dokumen pendukungnya karena saya lebih paham proses pendidikannya itu. Betul. Sampai akhirnya kita temukannya itu ya ijazah Jepang itu dia ada dua, bahasa Inggris dengan bahasa Jepang, dan dia harus punya kalau Yamaguchi itu warnanya merah, kalau di bawah dia jadikan satu kayak gini. Kalau kita wisuda itu langsung terbuka dua dan itu dibacakan. Nah kalau di Hokkaido kita warna biru. Nah di Hokkaido warna biru itu jadi kita buka, lalu transkripnya ada bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Punya respon? Bahasa Inggris saja. Oh, saya kira. Dan itu ada tulisan tangan lagi. Transkrip nilai itu nggak boleh ada tulisan tangan. Bikin sendiri dong. Iya. Dan itu tidak rapi. Pengetikannya itu ya. Pengetikan tidak rapi itu. Kemudian ketik di pramuka itu ya. Mungkin saja. Lalu format diduga kuat diketik di pramuka. Sepertinya. Karena nggak rapi. Abang udah pernah di podcast sama Irjan itu. Ya. Aku lihat ini kok menjorok ke sini, ini ke ini. Jadi nggak rapi kan. Betul. Yang namanya transkrip nilai itu, Bang Vincent, seluruh Jepang itu bentuknya kolom. Ada kolomnya. Subjek, tahun yang diambil, kredit itu SKS-nya tuh dengan nilainya. Kemudian di bawah ada misalnya AA tuh 100 sampai 90 itu AA. Nah kalau dia kemarin kan cuma A super B suffer katanya itu. Saya pikir itu tidak lazim bagi transkrip nilai yang alumni Jepang pegang. Saya kan punya teman yang di Saga University, Hiroshima, Tohoku. Minta dong kawan-kawan, formatnya semua sama. Ada kolomnya. Yang membedakan itu adalah misalnya dia tidak ada tahunnya saja misalnya. Kalau saya ada tahun yang mengambil misalnya kuliah 2011 di course second misalnya itu. Nanti ada nilainya. Dan itu semua by komputer, tidak ada tulis tangan. Punya dia ada tulis tangan. Ya Jepang kok tulis tangan aneh sih. Oh, itu tidak, saya pikir itu dia. Karena mereka termasuk bangsa yang rapi sekali. Ya, rapi terapkan teknologi. Betul. Ya. Nah dari situ saya dan Bang Joshua katakan kita kirim email semua secara terpisah. Yaitu tadi dapat konfirmasi semuanya nggak ada. Semuanya tidak ada. Dan terakhir saya masih penasaran, kita email lagi ke penerbit jurnalnya, yang daftar jurnalnya yang ada tertulis ini di list projectnya senseinya. Kita dapatkan informasinya adalah tidak terpublikasi jurnalnya. Oh mungkin karena penulis ketiga tadi itu ya? Bukan, karena jurnal kalau dia syaratnya untuk disertasi, dia harus penulis pertama aturannya. Itu memang syarat utama di Jepang, memang seperti itu. Jadi tidak bisa dia, kalau kita belum accepting paper, kita tidak bisa ujian disertasi. Jadi harus menunggu dulu. Kalau beasiswa habis ya terpaksa pulang. Nanti kalau sudah accepting, balik lagi untuk ujian. Oke. Itu. Selanjutnya Bang, dalam pemahaman. Oke teman-teman, kita berhenti di situ, kita lanjut diskusi di sesi kedua untuk memberikan catatan-catatan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Roni Teguh ya, dengan Bang Vincent ya, rupanya namanya Vincent. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut ya. Nah, ada beberapa poin penting yang disampaikan dalam diskusi mereka berdua, dan khususnya yang dinyatakan oleh Bang Roni Teguh yang saat ini adalah dosen di Universitas Palangkaraya dan sebagai orang yang memang alumni Jepang di Hokkaido University. Rekan-rekan, kalau kita bicara soal tudingan ijazah palsu ini kan jangan sampai kita terjebak paradoks ataupun perdebatan yang itu-itu saja. Jangan sampai kita masuk perdebatan yang sebenarnya memperdebatkan ijazah Pak Jokowi
sedangkan ijazah Pak Jokowi tersebut sudah terbukti asli. Ini kan rekan-rekan, bisa saja ijazah tersebut diperdebatkan keasliannya jika pihak kampusnya tidak mengeluarkan statement. Nah, mereka bisa tuh masuk dengan analisa inilah, analisa itulah, dan tim Pak Jokowi juga masuk dalam perdebatan dengan bukti-bukti yang tentu saja sangat-sangat relevan. Namun, rekan-rekan, patut kita ambil garis tengahnya. Di sini UGM sudah konfirmasi asli. Lantas siapa mereka dan lembaga apa mereka yang bisa misalnya mencabut status keabsahan ataupun keaslian dari ijazah tersebut? Rasanya sangat-sangat mustahil dan tidak mungkin, rekan-rekan. Namun di sini ternyata ada usaha lain juga bahwa ijazah tersebut memang sudah terbukti asli, dan sayangnya sepertinya rekan-rekan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab selalu ingin menciptakan bahwa ijazah tersebut terkesan palsu dan lain semacamnya. Namun tunggu dulu, kali ini tuntutan balik dari Pak Jokowi sudah berjalan, mereka sudah jadi tersangka, status asli dari UGM benar-benar sangat-sangat bisa dijadikan bukti telak karena nantinya penyidik juga akan melihat keterangan resmi dari pihak kampus yang mengeluarkan. Jadi kan kalau kita berbicara ijazah, lagi-lagi kita balik ke poin legal standing, rekan-rekan. Tentu saja kedudukannya siapa yang mendikte palsu tersebut dan kedudukannya apa yang memang mengkonfirmasi asli tersebut. Nah, dari sini kita tahu bahwa siapa yang menuding palsu dan UGM-nya sudah konfirmasi asli. Lalu rekan-rekan, tentu saja jerat tuntutan balik dari Pak Jokowi benar-benar tidak bisa mereka hindari sepertinya, rekan-rekan.